Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Udia Fitriza, SMSI, selaku salah satu dosen pengampu ya untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Jakarta. Nah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh ya. Nah, pada kali ini, pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas tentang bagaimana tentang general equilibrium dan efisien general equilibrium and the efficiency of the perfect competition. Ya, ini khususnya kepada pasar persaingan sempurna ya. Bagaimana titik keseimbangannya, bagaimana efisiensi dari sebuah pasar tersebut ya. Nah, baiklah untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya atau learning objektif dari mata kuliah ini. Oke, baiklah. Learning objektif dari pertemuan ketujuh ini yaitu general equilibrium and the perfect and the efficiency of the perfect competition ya. Pertama kita lihat bagaimana allocative efficiency and competitive equilibrium. Dan ya kita harus mengetahui ya market structure itu sendiri seperti apa. Lalu yang terakhir adalah apa aja yang menyebabkan the market failure, apa the source of the market failure, kegagalan pasar. Nah, allocative efficiency and competitive equilibrium ya. Nah, equilibrium sendiri ya ada di kita bisa klasifikasikan menjadi dua dulu ya. Di sini ada partial equilibrium ya dan juga general equilibrium ya. Partial equilibrium analysis ya is the process of examining the equilibrium conditions in the individual markets and for households and firms separately ya. Namanya parsial, jadi dia akan dikhususkan masing-masing, baik dari equilibrium dari sisi individual market dan juga equilibrium pada firms ya, firms market ya, makanya diparsialkan. Nah, sedangkan general equilibrium atau keseluruhan is the condition that exists when our markets and economy are in simultaneously equilibrium. Jadi, individual market dan firms itu digabungkan, gitu. Kan disebut sebagai the general equilibrium, ya. In judging the performance of the economic system, ya. Jadi pada ekonomi sistem ini ada two criteria that use are efficiency and equity atau validness. Jadi ada dua kriteria yang bisa dikategorikan pada equilibrium sendiri atau market sendiri ya, yang efisiensi ataupun yang fairness equity atau yang gagal. Nah, kita yang awal ini kita bahas yang efisiensi. Gimana sih market yang efisien itu ya? Efisiensi is the conditions in which the economy is producing what the people want at the least possible cost. Jadi market yang efisien itu ya ketika dalam suatu market itu bisa memproduksi apa yang diinginkan para konsumernya atau kita individu yang kita inginkan ya, dengan harga yang sangat memungkinkan, yang rasional ya. Oke, bisa dibilang gitu ya. Itu adalah ciri-ciri market yang sudah bisa dikatakan efisien. Nah, jadi the formal proof of general competitive of equilibrium ya, bagaimana kita membuktikannya ya, market itu efisien apa tidak ya, equilibrium itu efisien apa tidak ya. Jadi in section explain why the perfect competition is efficient ya. Salah satunya ya bisa dikatakan market itu efisien itu adalah kita bisa berkaca pada pasar persaingan sempurna ya. Because the section explain why the perfect competition is efficient in dividing scarce resource among alternative use ya, di mana perfect competition itu bisa membagi-bagi ya sumber daya alam yang langka tersebut dengan kegunaan yang alternatif ya. If the assumption of the perfectly competitive economic systems holds, the economy will produce an efficient allocation of resource. Jadi dengan asumsi ya apabila perekonomian itu berada pada perfect kompetitif ya,
persaingan yang sempurna, maka perekonomian itu akan memproduksi memproduksi output itu secara efisien ya, dengan sumber daya alam yang juga dimaksimalkan secara efisien. Nah, jadi maka dari itu kita kenal yang namanya Pareto efisiensi. Apa itu Pareto efisiensi atau Pareto optimality? Ya, di mana is a condition in which no change in the possible that will make some member of society better off without making some other member of society worse off. Jadi sederhananya gini ya, Pareto efisiensi itu ketika ya kondisi itu ya di suatu pasar itu ya baik anggap di sini ada members di sini adalah individual dan satu lagi firms ya tidak ada baik individual atau firms itu yang rugi ya jadi hasil output itu ya misalnya anggap di sini firms punya output yang bisa ditukar kepada individual juga punya output yang bisa ditukarkan pada firms. Nah, di situ sudah salah satu bentuk sebuah Pareto efisiensi ya. Tidak ada yang firms tidak akan merugikan individu dan individu juga akan merasa diuntungkan oleh output dari firm tersebut. So this is very precise concept of the efficiency is known as allocative efficiency. Jadi sumber daya itu ya resource itu sudah dialokasikan seefisien mungkin. Nah, gitu ya. Dari konsep Pareto efisiensi tersebut. Nah, jadi pada dasarnya seperti yang kalian tahu ya, pasar ya, market structure itu ya, pasar itu ya terdiri dari secara umumnya ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna ya. Dimana pasar persaingan tidak sempurna itu diantaranya terdiri ada pasar monopoli, duopoli, oligopoli, monopsoni, dan monopolistik. Nah ini ya, dan ini juga sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya, di mana bagaimana flow dari si input dan output ya pada product market ya atau output market dan juga di input market ya. Nah, di mana household dan firms itu sama-sama punya outputnya masing-masing. Ya, di mana firms mempunyai output berupa barang atau jasa, sedangkan household atau individual itu mempunyai output berupa labor ya. So, input and output markets cannot be considered separately or as if they operate independently. Dari sisi input market dan output market itu tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri masing-masing. Mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka akan bekerja sama dalam suatu pasar ya, pasar. Oke. Lalu bagaimana efisiensi dari perfect competition tersebut ya? Nah, ada di sini beberapa syarat ya yang menyebabkan bisa dikategorikan bahwasanya pasar yang perfect competition itu sudah dikatakan efisien ya apabila dia sudah melakukan yang pertama itu efficient allocation of resource ya, dia sudah mengefisiensikan alokasi sumber dayanya. Yang kedua, efficient distribution of outputs among household, bagaimana secara efisien dia mendistribusikan output yang mereka produksi itu pada semua individu yang membutuhkan ya, pada semua pasarnya. Lalu yang ketiga adalah producing what the people want ya, mereka sudah memproduksi apa yang benar-benar orang butuhkan, dan juga dan mereka juga menerapkan the concept of efficient mix of output ya, itu. Nah, kuncinya ya the key efficiency condition itu seperti apa ya? Kapan terjadi ya kondisi yang efisien tersebut ya? Apabila harga dari barang dan jasa itu sudah sama dengan marginal cost. Nah, apabila tidak terjadi seperti itu, apa yang dilakukan ya? Nah, misalnya ya, harga lebih besar dari marginal cost-nya, harga produk itu dari marginal cost-nya. Siapa yang dirugikan di sini? Society akan diuntungkan di sini karena harganya murah kan. So the value of by producing more eggs. Jadi, nah sedangkan harganya lebih kecil ya,
if the price lebih kecil ya daripada marginal society gains value by producing less eggs. Jadi kalau harga yang tinggi ya, siapa yang diuntungkan di sini? Ya, firm diuntungkan ya, sedangkan society akan dirugikan. Maka dari itu firm akan memproduksi banyak barang ya, dia ingin barangnya laku terus, dan kebalikannya ya. Apabila harga itu lebih kecil dari marginal cost-nya, berarti di sini perusahaan tidak bisa memproduksi terlalu banyak ya, karena dia akan merasa dirugikan gitu. Nah, kondisi seimbangnya efisiensi itu adalah ketika harga itu bisa sama dengan marginal cost-nya ya. Ketika price sama dengan the marginal cost ya. So the value placed on good eggs by society through the market or the social value of marginal unit of X ya. Jadi mereka harus seimbang antara harga dan marginal cost-nya. Market determine the value of resource needed to produce a marginal unit of X ya. Ketika marginal cost ini ya, marginal cost ini is equal to the opportunity cost of this resource. Jadi marginal cost itu pada intinya harus sama dengan harganya. Jadi loss production of other goods or the value of the resource ya. Jadi marginal cost itu bisa dilihat dari baik dari sisi pekerjanya ya, waktu yang bisa dapatin kerjanya, dari itu juga modal ataupun kapitalnya ya, juga bisa dihitung dari situ. Nah, lalu apa saja yang membuat suatu pasar itu bisa dikatakan gagal ya? Nah, sebelumnya ini kita mengatakan sebuah pasar itu ya, perfect competition market itu bisa dikatakan efisien ya. Syaratnya ada 3 tadi ya. Efficient allocation of resource, efficient distribution, dan efficient mix of output ya. Nah, lalu kalau pasar itu gagal ya, apa kategorinya? Apa yang menyebabkan dia gagal? Kenapa sebuah pasar bisa dikatakan gagal ya? Market failure ya. It's occur when the resources are misallocated ya, or allocated inefficiently ya. The result is waste or loss value. Evidence of a market values is revealed by the existence of ya. Disebabkan oleh apa ya? Ya. Tadi kalau market itu ya efisien itu ketika resource-nya itu teralokasi dengan baik ya, secara efisien. Tapi kalau dia tidak, resource-nya itu misallocated ya, maka dia bisa dikategorikan sebagai market yang failure. Nah, itu terjadi, itu eksis kenapa? Ya, pertama, karena imperfect market structure. Adanya public goods, externalities, dan imperfect information. Apa sih yang 4 ini maksudnya ya? Nah, imperfect market structure ya. Imperfect atau market structure yang tidak sempurna. Tadi saya singgung yang di awal tadi ada. Kita bagi dua ya, ada perfect competition market, perfect competition market. Apa contohnya di sini juga pasar monopoli juga bisa dikatakan the market failure ya, imperfect competition ya, tidak pasar yang tidak berkompetisi secara sempurna ya. Imperfect competition is an industry in which single firms have some control over the price and competition ya. Dia memonopoli semuanya ya. Imperfect competitive industry rise to an efficient allocation of resource ya. Tuh. Nah, contohnya apa imperfect competition? Adalah pasar monopoli ya. Itu menyebabkan salah satu penyebab terjadinya kegagalan pasar tersebut. Tidak ada efisiensi di sini, tidak ketemu nanti antara price dan marginal cost itu adalah yang seimbang atau price sama dengan marginal cost-nya. Lalu ada lagi public goods ya, atau barang publik atau social goods ya, are goods and services that bestow collective the benefits on the member of society. Nah, kegagalan pasar juga diakibatkan ketika public goods ini yang namanya barang publik itu ya. Publik itu adalah barang yang bisa digunakan secara bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun di sini ya, barang dan jasa ya yang publik itu ya, bagi sebagian orang ya, bagi sekelompok orang dicari keuntungannya, dicari benefitsnya ya.
mereka mengambil keuntungan dari public schools. Nah, itu akan menyebabkan juga kegagalan pasar ya. Anggaplah kalian menggunakan barang publik yang kalian harapkan kalian bisa mendapatkan gunakan dengan harga atau dengan ya mungkin bisa dikatakan dengan keras tapi gratis ya, tapi beberapa orang mengambil keuntungan dari public school tersebut ya. Lalu yang ketiga adalah externalities. An externality is a cost or benefit resulting from some activity or transaction that is imposed or bestowed on the parties outside the activity or transaction. Externalities ya. Jadi ketika ini terjadi di biasanya juga di public good atau social goods, ketika ada transaksi di sana, ada pihak eksternal yang mengambil keuntungan dari transaksi tersebut ya. Nah, itu juga bisa dikatakan market failure. Jadi, externalities ini bisa dikatakan seburuk-buruknya adalah mungkin bisa dikatakan seburuk-buruknya adalah seperti korupsi. Ya, itu juga mengakibatkan terjadinya the market failure. Dan terakhir adalah imperfect information. Imperfect information is the absence of a full knowledge that concerning the product characteristic, available price, and so forth. Jadi, informasi yang tidak sempurna yang didapat oleh pasar tersebut yang mengenai baik karakteristik dari produk, harga, dan lain-lainnya juga bisa menyebabkan terjadinya the market failure tersebut. Nah, oke, itu dia ya lebih secara singkat ya untuk pertemuan ke-7 ini ya akan kita pelajari ya bagaimana efisiensi dan inefisiensi dalam sebuah pasar ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa akan bahas dan diskusikan di kelas nantinya. Jadi kesimpulannya ya pada pertemuan 7 ini ya, an efficient economy is one that the products that goods and services that people want at the last possible cost ya. Mana kita sebagai konsumer pingin ya harga dari barang dan jasa itu adalah di harga yang rasional ya, rational cost. Exchange is said to be efficient if it makes some members of society better off ya, without the making others worse off. Jadi pasar yang efisien itu bisa dikatakan apabila saling menguntungkan antara satu sama lain ya, tidak ada yang dirugikan di sini. Namun itu sangat sulit diterapkan di kehidupan nyata ya. Apa jadi penyebabnya market failure itu ada 4 tadi ya. Ada imperfect market, ada externalities, public goods dan lain-lain, dan imperfect information ya. An efficient and a part of optimal system is one the which no such change are possible ya. Yang efisien itu adalah ketika sudah ada terjadi pada titik Pareto optimalnya. So if a change makes some people better off and some people worse off, it can be shown that the value the gain exceed the value of loss. Ya, ini salah satu bentuk dari market value tersebut. The change is said to be potential efficient or simply efficient. Jadi apabila salah satu ya ada yang dirugikan itu bisa masuk ke dalam kategori the market failure ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-7 kali ini. Untuk lebih jelasnya, untuk mendalami materi kita akan bahas dan diskusikan di kelas nantinya. Nah, di sini post testnya ya. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa ya contoh ya yang menyebabkan sebuah pasar itu failure atau gagal ya. Aturan pasar itu perfect competition ya, tapi gagal karena beberapa faktor tersebut. Dan tugas kalian adalah please give another example. Mungkin kalian bisa cari contoh lainnya apa yang menyebabkan ya kegagalan sebuah pasar. Yang awalnya pasarnya adalah perfect competition bisa jadi failure, bisa jadi gagal ya. Oke, dan ini beberapa referensi yang bisa kalian gunakan. Dan baiklah, sekian dari pertemuan ke-7 kita, video pembelajaran pada pertemuan ke-7 ini. Terima kasih atas perhatiannya kami dari tim teaching ya, mata kuliah pengantar ekonomi ya, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.